Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Alai tabotodo naung ro anak ni debata, jala dilehon roha tuhita, asa tatada parsitongi, di bagasan parsitongi dohita, di bagasan anak na Yesus Kristus, ibana do debata na sitong, dohot hanguluan saliling-liling na. Anak Allah datang mengaruniakan pengertian. Bagaimanakah kita mengenal Yesus Kristus? Mungkin kita akan mengatakan kita mengenal Yesus Kristus melalui firman-Nya dan melalui segala bentuk pengalaman kehidupan sehari-hari. Yang pasti kita tidak akan sanggup mengenal Yesus jika dari diri kita sendiri. Kita bisa terus berproses dalam mengenal Dia karena Dia menyatakan diri dan memperkenalkan dirinya bagi kita umat manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada kita juga, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran yang diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dan Alkitab sebagai pedoman iman Kristen. Dan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran yang hidup itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berada di dalam yang benar, yaitu dengan cara mengenal yang benar, adalah seseorang harus berbalik kepada Tuhan yang hidup dan beriman kepadanya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Allah, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keuntungan tinggal di dalam yang benar adalah tinggal bersama Tuhan Yesus. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Kemudian menjadi milik Bapa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Doa-doanya dijawab Tuhan Yesus. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kemudian hidup berdamai dengan semua orang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Dan puncak dari segalanya, apa yang ingin kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam Kristus adalah kita mendapatkan hidup kekal. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa menerima berkat-berkat yang Engkau anugerahkan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, yang memberikan pengertian kepada kami
sehingga kami boleh benar-benar tinggal di dalam Yesus dan memiliki kehidupan yang damai sejahtera dan senantiasa di dalam pengharapan, sebab Engkau mengaruniakannya bagi kami dan mengaruniakan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.